Nah, pada hari ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu menganalisis prinsip harmoni dalam keberagaman suku, agama, ras, antar golongan atau sara, sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Adapun indikator pencapaian yang akan kita capai pada hari ini yaitu kalian mengkritisi pengertian dari prinsip harmoni ini sendiri, lalu kalian menelaah bentuk permasalahan yang terjadi dalam keberagaman dengan mengaitkan dengan prinsip harmoni tadi, dan nanti kalian akan ibu kasih video kasus dan nantinya kalian analisis bersama kelompok akibat yang ditimbulkan dari terjadinya masalah tersebut dan upaya apa yang dapat dilakukan untuk menyelesaikannya. Adapun tujuan pembelajaran yaitu setelah membaca sumber bacaan yang telah diberikan, kalian dapat mampu mengkritisi pengertian dari prinsip harmoni, lalu kalian akan mengamati video yang akan ditayangkan dan menelaah bentuk permasalahan yang terjadi dalam keberagaman dan mengaitkannya dengan prinsip harmoni. Dan yang ketiga yaitu kalian melihat video kasus yang akan ibu tayangkan dan menganalisisnya dalam bentuk kelompok tadi ya. Nah, sebelum ibu memulai penjelasan lebih lanjut, ibu ingin bertanya dulu kepada kalian. Apa yang kalian ketahui tentang kata harmoni? Ya, silakan dimulai lagi. Menurut pendapat saya, harmoni itu adalah segala macam perbedaan yang membentuk semua keselarasan dan kesesuaian, Bu. Terima kasih. Ya, benar sekali. Ada lagi yang ingin menambahkan? Ya, Olga. Jadi Bu, kata harmoni itu adalah keserasian antara individu satu dengan yang lain walaupun terdapat perbedaan di antaranya. Ya, benar sekali ya. Jadi kita ini karena dalam kehidupan bermasyarakat itu memiliki bermacam-macam kebudayaan, kehidupan sosial, agama, suku, dan juga ras. Nah, dengan adanya perbedaan itu, agar kita bisa hidup dengan damai, dengan nyaman, tanpa adanya munculnya sebuah konflik, maka kita harus adanya sebuah prinsip harmoni yang di sana akan menyatukan, membuat sebuah keselarasan antara individu satu dengan yang lainnya, individu dengan kelompok atau suku dengan suku yang lainnya. Nah, kalau misalkan prinsip harmoni ini tidak ada, maka akan terjadi sebuah konflik. Nah, jika kita kaitkan dengan keberagaman masyarakat, kita mulai dengan suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, di kelas ini ya, di kelas ini, kalian pasti memiliki latar belakang daerah yang berbeda-beda ya. Cecilia dari daerah mana? Dari Paling. Sela dari mana? Batang. Hila? Dari Batang. Nah, sama ya dengan Sela ya. Olga dari mana? Dari Masin. Windy? Dari Lubulingga, Bu. Nah, kalian dari latar belakang wilayah saja kalian sudah memiliki keberagaman. Kalian tidak tinggal dalam satu tempat. Otomatis budaya dan juga kebiasaan kalian di daerah masing-masing itu pasti berbeda-beda. Tetapi ya dalam kelas ini kalian bisa berkolaborasi dengan baik, belajar dengan baik, dan juga akur. Nah, kalau misalkan kalian memiliki ego masing-masing, seperti Cecilia menganggap daerah paling merupakan daerah yang paling nyaman, paling bagus ketimbang misalkan dengan Lubuk Linggau, pasti akan ada muncul konflik antara Windy dan juga Cecilia. Lalu selanjutnya yaitu ada sosial. Nah, sebelum ibu memberikan contoh lainnya, ada kalian yang ingin menyebutkan contoh sendiri dulu dari bidang sosial? Ada. Ada? Oke, baiklah. Kalau misalkan belum ada, ibu berikan contoh untuk baik bidang sosial. Itu misalkan adanya kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial ini anak-anak biasanya muncul dengan lingkungan masyarakat dengan apa? Yang namanya kasta, sistem kasta. Nah, sistem kasta ini menganggap bahwa kasta yang paling tinggi tidak bisa berbaur dengan kasta yang paling rendah. Nah, hal ini jika terus terjadi, maka masyarakat dengan kasta tinggi dan kasta rendah itu tidak menutup kemungkinan bisa timbulnya sebuah konflik atau perpecahan. Seperti masyarakat Bali ya, mereka
mulai adanya toleransi antara kasta tinggi dan kasta rendah. Mereka sudah mulai adanya pernikahan antar kasta walaupun berbeda antara kasta yang tinggi dengan kasta yang rendah. Lalu ada di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi ini contohnya misalkan tadi kita pada pertemuan kemarin itu kita membahas tentang adanya korupsi. Korupsi ini dilakukan oleh para pejabat petinggi itu karena mereka merasa bahwa mereka tidak merasa puas dengan apa yang mereka miliki. Mereka otomatis tidak memikirkan masyarakat yang ada di bawahnya, masyarakat dengan kalangan menengah ke bawah. Nah, maka mereka melakukan korupsi. Dengan adanya korupsi ini terdapat kesenjangan dari masyarakat yang rendah tadi, mereka kesulitan makan, mendapat bantuan sosial tadi menjadi terhambat gara-gara terjadinya korupsi. Lalu di bidang gender, ada yang bisa menyebutkan contoh di bidang gender sebelum saya, Cecilia? Baik, terima kasih segalanya. Mungkin contoh di bidang gender itu permasalahan wanita zaman dulu. Jadi era Kartini itu terdapat kesenjangan di mana antara kaum laki-laki dan perempuan, di mana kalau wanita itu dianggap rendah dan tidak berhak bersekolah. Akhirnya timbul kesenjangan antar keduanya, Bu. Ya, benar sekali ya. Dan untuk bagian gender ini bukan hanya di zaman kita saja, dari zaman penjajahan dulu saja, gender ini antara laki-laki dan perempuan itu terdapat kesenjangan karena para laki-laki itu menganggap perempuan ini kodratnya itu rendah. Mereka tidak berhak untuk bersekolah, tidak berhak untuk mendapatkan ini pendidikan, tidak boleh bekerja, hanya berdiam diri di rumah. Kalau zaman dulu itu bahkan perempuan itu hanya dijadikan untuk pemuas nafsu para tentara Belanda maupun Jepang ya anak-anak. Nah, itu jelas sekali tidak terdapat prinsip harmoni antara ini laki-laki dan juga perempuan pada zaman itu. Dan bahkan sampai sekarang pun perempuan tidak dianggap sebagai kodrat yang tinggi karena masih banyak kasus tentang pelecehan perempuan, pembunuhan gara-gara kasus pemerkosaan dan lain-lain sebagainya ya. Nah, sampai sini ada yang ingin kalian tanyakan?
satu suku Dayak berhasil menguasai Sampit, dan pada saat ini polisi menahan seorang pejabat lokal yang diduga sebagai salah satu dalang di balik serangan ini. Dan orang yang ditahan tersebut diduga membayar 6 orang untuk memprovokasi kerusuhan di Sampit. Begitu penjelasannya dari konflik ini berdasarkan setelah itu. Terima kasih. Terima kasih. Beri tepuk tangan dulu untuk kedua kelompok. Nah, untuk ini kedua kelompok ini penjelasannya sudah bagus. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti bisa kalian tambahkan ya untuk tugas makalah nanti. Bisa kalian rincikan lagi permasalahannya bagaimana dan upaya dan serta akibatnya. Lalu nanti juga kalian di sini bisa mengerjakan tugas yang mulai diberikan di LKPD. Nanti kalian kumpulkan juga minggu depan. Nah, sebelum ibu menutup ini pertemuan kita pada pagi hari ini, ibu ingin kalian menyimpulkan dulu apa yang sudah kita pelajari. Ada yang bisa menyimpulkan? Ibu menyimpulkan. Bapak-Ibu, terima kasih. Jadi yang dapat saya simpulkan bahwasanya persatuan itu sebuah persatuan dalam meningkatkan pendidikan sebagai kamu. Jadi apapun permasalahannya, apapun jenis permasalahan, bagaimanapun permasalahan itu ada seperti syarat dan sebagainya itu adalah sebuah ancaman dan dapat diatasi dengan harmoni dan persatuan, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya. Ibu ingin menambahkan sedikit untuk kesimpulan kita pada pagi hari ini. Jadi prinsip harmoni ini sangat penting dalam kehidupan kita bermasyarakat. Karena pada kodratnya kita bermasyarakat ini memiliki keberagaman dan perbedaan kita masing-masing. Jadi dengan adanya prinsip harmoni ini bisa menjadikan kita satu kesatuan dengan perpaduan yang baik dalam kehidupan bermasyarakat dan juga bernegara. Jika tidak adanya prinsip harmoni ini, maka seperti contoh video tadi akan bisa timbul sebuah konflik antar suku, konflik antar